TKA, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, seperti biasa sebelum belajar Bunda Wida akan absen kakak-kakak TKA dulu ya. Hai Arsya, hai Firas, hai Arkan, hai Denis, hai Aska, hai Kia, hai Nadia, hai Kania, hai Cica, hai Bunda Wida. Sudah lengkap semuanya, Bunda Wida absen. Dan sekarang kita mulai berdoa ya nak. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Kita berdoa memohon pada Allah. Let's pray to Allah. Pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Good morning TKA, how are you? Just fine. Good morning TKA, how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to you. Good morning TKA. How are you? Just fine. Yeay. Tetap semangat walaupun berpuasa. Oke, pertama-tama Bunda Wida akan mengajak kakak TKA untuk mengucap tema. Tema Ramadan, bulan berkah untuk ibadah dan menjadi pengusaha. Selanjutnya kita akan mengucap kosakata. Kosakata Ramadan, puasa, haus, lapar, pahala, sahur, berbuka puasa, mengaji, dan tarawih. Selanjutnya kita mengucap vocabulary-nya ya, dan daily interaktif. Vocab 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya daily interaktif. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Selanjutnya Bunda Wida akan mengajak kakak TKA untuk tepuk malaikat ya. Tepuk malaikat. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail turunkan rizki, Israfil tiup sangkakala, Israel mencabut nyawa, malaikat mungkar dan nakir bertanya di dalam kubur, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga pintu syurga. Itulah malaikat Allah yang wajib diketahui. Yeay, tepuk malaikatnya. Kakak-kakak ikutin di rumah ya. Bunda Wida mau menjelaskan tentang hal-hal yang dapat mengurangi pahala. Yang pertama adalah berkata bohong. Jadi berkata bohong dapat mengurangi pahala puasa. Jadi tidak boleh bohong ya pada siapapun. Yang kedua yang dapat mengurangi pahala adalah menceritakan kejelekan orang lain. Jadi suka ngomongin orang-orang tuh, atau ngomongin temennya, atau ngomongin siapa, itu tidak boleh karena itu perbuatan tercela. Yang ketiga, mengadu domba orang lain. Yang keempat, mendoakan orang yang tidak baik dan suka mencaci maki, suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, itu tidak boleh, itu dapat mengurangi pahala. Yang kelima, berkelahi atau berantem. Dengan adik kakak berantem,
dengan teman berantem itu tidak boleh, bisa mengurangi pahala, bahkan bisa membatalkan puasanya. Sayang kan, sudah puasa tiba-tiba berantem berkelahi, batal deh, berkurang deh pahalanya. Bunda Wida sih nggak mau. Yang keenam, tidak menjaga telinga, mata, mulut dari hal yang haram, ya. Misalnya kita menonton tontonan yang tidak baik, itu pun dapat mengurangi pahala puasa. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Kemudian Bunda Wida punya video nih untuk kakak-kakak. Kali ini kita akan menyimak video tentang beberapa mukjizat para nabi. Disimak ya videonya. 5 nabi ulul azmi dan mukjizatnya. Yang dimaksud dengan Rasul ulul azmi adalah para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Ketika mereka mendapat hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap sabar menghadapinya. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rasib. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung atau berhala. Termasuk anaknya Kan'an dan istrinya Wali'ah pun turut membangkang. Kaumnya lalu diberi azab oleh Allah berupa kekeringan dan mandulnya kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya ternak dan tanaman mereka. Hingga suatu ketika, Nabi Nuh diutus untuk membuat kapal sebagai tempat penyelamatan. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar menyelamatkan kaumnya. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir termasuk anak istrinya. Sedangkan Nabi Nuh dan pengikut setianya diselamatkan Allah dengan berlindung dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Ada beberapa keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjalani amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, saat mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya melakukan diskusi dan dialog secara santun terlebih dahulu kepada kaum yang menyembah berhala. Tetapi kaumnya tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka, termasuk sang ayah yang tidak mau mengikutinya. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut dan hanya membiarkan berhala yang paling besar tetap utuh. Harapannya agar kaumnya bertanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jawabannya, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Di mana hal itu adalah mustahil jika berhala bisa berbicara. Kedua, kesabaran saat mendapat perintah menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail. Ia begitu patuh dan akhirnya diganti dengan domba dari surga. Ketiga, keteladanan saat dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dengan kesabarannya mampu bertahan di tengah kobaran api, dan api itu pun merasa dingin.
Bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-70. Yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi dengan ujian yang sangat berat, yakni menghadapi Raja Fir'aun yang keji dan kaumnya sendiri yang pembangkang. Nabi Musa pun diberi mukjizat dari Allah ketika harus berhadapan dengan Raja Fir'aun yang ingin membunuhnya. Saat melawan Fir'aun, Nabi Musa melemparkan tongkatnya kepada Raja Fir'aun. Dan seketika, tongkat itu menjadi seekor ular besar. Ia pun diberikan mukjizat oleh Allah dengan mampu membelah lautan ketika dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun yang memburunya. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Yang keempat, Nabi Isa. Ketika dilahirkan oleh Maryam, Nabi Isa dan Maryam harus mendapatkan fitnah yang luar biasa karena terlahir tanpa ayah. Padahal, Allah yang menghendaki Maryam mengandung Isa dalam keadaan masih suci. Nabi Isa juga terkenal tabah saat menghadapi kaumnya yang durhaka dan pembangkang. Atas kehendak Allah, diturunkanlah mukjizat kepada Nabi Isa melalui kitab Injil. Nabi Isa juga diberi kemampuan oleh Allah bisa berbicara saat masih bayi. Dapat menyembuhkan orang sakit, buta, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 49. Yang kelima, Nabi Muhammad. Ada Nabi dan Rasul terakhir Allah, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang sejak kecil sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat siksaan dan ujian berat karena kaum kafir yang pembangkang dan ingkar kepada Allah. Namun, keteguhan hatinya dan ketabahan luar biasanya lah yang membuat Nabi Muhammad diberi gelar Ulul Azmi. Oleh Allah, Nabi Muhammad juga diberi beberapa mukjizat luar biasa. Dari mampu membelah bulan, mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangan, serta diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada dirinya. Itu adalah nama-nama Nabi Ulul Azmi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah kakak-kakak simak kan video dari Bunda Wida? Ya, videonya itu tentang beberapa nabi yang mendapat mukjizat dari Allah. Ada Nabi Muhammad, ada Nabi Nuh, ada Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain seperti yang ada di video. Selanjutnya Bunda Wida akan mengulang doa sebelum makan dan sesudah makan ya. Nanti kakak-kakak boleh voice note kedua doa tersebut ya. Bunda Wida tunggu. Yang pertama, doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Amin. Satu lagi, doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal musyrikin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami orang-orang muslim. Amin. Jangan lupa doa sebelum makan dan doa sesudah makannya kakak-kakak voice note kirim ke Bunda Wida ya. Semangat kakak-kakak. Selanjutnya
Bunda Wida mau mengajak kakak-kakak untuk tepuk puasa lagi. Tepuk puasa sebelum subuh, sahur-sahur, sahur-sahur. Sesudah subuh, tidak makan, tidak minum. Beduk maghrib, mari kita berbuka. Asik-asik, alhamdulillah. Yeay! Nah, kemudian Bunda Wida punya tugas nih untuk kakak-kakak. Hari ini Bunda Wida akan membuat sesuatu yang harus disiapkan. Bahan-bahannya adalah 2 buah kertas origami, bebas warnanya ya. Kemudian gunting, lem, dan kertas HVS. Caranya gimana Bunda Wida? Pertama-tama Bunda Wida akan ambil 1 kertas origami, akan Bunda Wida lipat 2 ya, menjadi bentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian Bunda Wida akan gunting bagian tengahnya. Nah, sudah digunting, jadi ada 2 bagian ya origaminya. Nah, kemudian kita taruh dulu di meja. Yang satu lagi, Bunda Wida akan membuat pola lingkaran ya. Dan pola lingkarannya nanti akan Bunda Wida gunting. Untuk membuat pola lingkaran, Bunda Wida akan menggunakan mangkuk ini ya, mangkuk plastik. Dicetak di bagian putihnya. Bunda Wida akan cetak. Sudah, kemudian Bunda Wida akan gunting ya. Kira-kira Bunda Wida mau buat apa ya? Sudah ada persegi panjang, sudah ada lingkaran. Kita lihat yuk. Nah, sudah jadi nih lingkaran Bunda Wida dan persegi panjangnya. Kemudian Bunda Wida akan menempelkan pola ini di kertas HVS ya. Kira-kira jadi apa yuk? Bunda Wida akan mulai menempel ya. Yang putihnya ini Bunda Wida akan kasih lem. Kasih lem sedikit aja. Bunda Wida akan letakkan di bagian bawah sini ya nak. Seperti ini. Satu lagi yang lingkarannya Bunda Wida akan kasih lem juga dan akan Bunda Wida tempel di atas yang persegi panjang. Kira-kira jadi apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah hampir jadi punya Bunda Wida nih. Kira-kira jadi apa ya? Nah, sudah Bunda Wida lem nih semuanya. Kira-kira jadi apa ya? Belum lengkap nih atasnya nih. Bunda Wida akan kasih gambar bulan sabit dan bintang ya. Tada, sudah jadi. Oh, Bunda Wida membuat masjid. Oke, nanti kakak-kakak coba buat di rumah seperti ini ya. Jadi ini adalah masjid Bunda Wida. Jangan lupa dikasih bulan sabit dan bintangnya ya. Seperti ini. Semangat kakak-kakak di rumah. Yeay, belajar kita hari ini sudah selesai. Don't forget say hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita berdoa yuk nak. Let's pray to Allah. Pray after study. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum salam, Bunda Wida akan mengajak kakak-kakak untuk tepuk masker. Jangan pernah lupa ya dengan tepuk maskernya. Tepuk masker, gemas-gemas, gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Masker, yeay. Terima kasih kakak-kakak TKA telah menyimak video dari Bunda Wida. Sampai ketemu lagi di hari berikutnya ya. Bye-bye, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.